Syukran kayak tepat. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi Terima kasih Yesus Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan Allah kan syukur bagiku. Mari kita bersatu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami memulai pembelajaran kami pada hari ini. Memberkati pembelajaran kami agar berlangsung. Hadir Bu. Adelia Eireng Sarumaha, Hadir Bu. Aileen Cahania Sarumaha, Hadir Bu. Arief Ezra Sarumaha, Hadir Bu. Kriston William Sarumaha, Hadir Bu. Dedek Marcel Bule, Hadir Bu. Gantiriang Sarumaha, Hadir Bu. Gestelin S. Sarumaha, Hadir Bu. Grace Witi Sarumaha, Hadir Bu. Gracia S. Sarumaha, Hadir Bu. Gratia Baptista Sarumaha, Hadir Bu. Marwan Busman Sarumaha, Hadir Bu. Ocha Plison Sarumaha, Hadir Bu. Rianto Lukas Sarumaha, Hadir Bu. Sylvia Deborah Sarumaha, Hadir Bu. Yosafati Sarumaha, Tidak. Yuanita PV Batene Bane, Hadir Bu. Wira Chandra Honda. Hadir Bu. Ada yang tahu apa arti karangan? Tidak ada. Nah, karangan itu anak-anak adalah sebuah gagasan atau cerita yang ditulis dalam bentuk tulisan sehingga mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi ingat ya, karangan adalah suatu gagasan atau cerita yang ditulis dalam bentuk tulisan sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh si pembaca. Nah, karangan dapat ditulis dalam berbagai bentuk, ya, bebas bentuknya. Yang penting sesuai dengan pengalaman yang terjadi dan sesuai dengan hal-hal apa yang terjadi di lingkungan kita, ya. Jadi karangan ini anak-anak tanda koma. Jadi kita harus memperhatikan itu. Sebab kalau kita tidak memperhatikannya, berarti tidak tahu nanti kita apa yang diuraikan dalam karangan itu. Menyambung seperti kalau kita berjalan, kalau kita tidak berhenti, tidak bisa kita mengatur nafas. Kemudian nggak bisa, tidak tahu kita apa yang akan terjadi ketika kita melangkah. Jadi begitu juga dalam membuat karangan. Ya, jadi harus kita perhatikan tanda baca, di mana penggunaan tanda tanya, di mana letaknya tanda titik, dan di mana letaknya tanda koma. Nah, karangan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, karangan deskripsi. Yang kedua, karangan narasi. Yang ketiga adalah karangan eksposisi. Dan empat adalah karangan, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Karangan persuasi.
Deskripsi. Nah, perhatikan. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu keadaan atau kejadian yang bisa membuat terkesan, ya, yang bisa membuat kita terkesan dengan hal-hal apa yang sudah terjadi. Ya, contoh ya, Ibu kasih contoh. Contohnya di lingkungan sekolah. Contoh ya, cerita menarik. Misalnya dapat hadiah dari ibu guru. Ya, dapat hadiah dari ibu guru. Jadi dari judul yang kita buat itu, dari topik yang kita ambil bahwa dapat hadiah dari ibu guru. Ketika kita mendapat hadiah dari ibu guru, senang gak ya? Senang. Mau dapat hadiah dari ibu guru? Mau. Oh, kurang keras suaranya. Mau dapat hadiah dari ibu guru? Mau, kita harus belajar yang baik. Kita harus rajin sekolah. Kita menjadi anak yang pintar. Kalau kita pintar dapat hadiah dari ibu guru. Kalau pintar tidak dapat hadiah. Jadi kalau kita dapat hadiah dari ibu guru, kita menjadi senang. Jadi kita buat cerita dalam bentuk eksposisi dan dalam bentuk deskripsi, dalam bentuk karangan deskripsi dengan judul yang menyatakan bahwa dapat hadiah dari ibu guru. Jadi ceritanya misalnya pada tahun 2023, selagi saya masih di kelas 2, saya mulai juara 1. Pada saat itu saya mendapat hadiah 100 juta ya, tidak ya. Saya mendapat sebuah hadiah yang sangat baik dari ibu guru, yaitu sebuah buku cerita yang berjudul Si Kancil. Jadi kita uraikan cerita, memang cerita itu memang terjadi nyata, tidak hanya khayalan. Misalnya kita hanya kita karang-karang saja, seperti kalau kita misalnya ada orang yang datang kan, misalnya ditanya, kamu siapa ya? Saya Adin. Bapak kamu kerjanya apa? Sebagai sebagai wartawan. Padahal bukan wartawan. Bapaknya kan, dia hanya seorang petani. Jadi dari situ sudah berbohong. Tidak menyatakan yang sejelasnya kenyataannya bahwa bapaknya seorang petani. Begitu juga karangan deskripsi ini. Jadi kita harus membuat karangan itu sesuai apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang kita alami. Tidak hanya asal kita ceritakan. Jadi kita uraikan dari pertama kita menerima hadiah, kita jelaskan kenapa bisa dapat hadiah, kenapa akhirnya bisa begini dan begini. Jadi kita uraikan di sekolah mana, gurunya siapa. Jadi sehingga karangan itu jika ada kawan kita yang membaca atau kelas lain yang membaca sangat terkesan. Ya, sangat terkesan ketika dia membaca cerita kita yang sudah kita buat. Jadi kalau nggak terkesan berarti itu bukan cerita, itu bukan cerita deskripsi, itu adalah hanya sebuah khayalan, tidak nyata. Jadi sekarang ibu mau tanya, punya cerita yang menarik atau tidak? Punya. Pernah nggak mengalami cerita yang menarik? Pernah. Bisakah kamu cerita sama teman-teman sebangkumu untuk bercerita tentang cerita hal menarik yang pernah kamu alami selagi masih kamu duduk di bangku sekolah dasar? Boleh kamu cerita sama kawanmu? Boleh? Boleh. Bolehkah kamu bercerita tentang cerita yang menarik sama kawanmu? Boleh. Jadi kalau boleh silakan sekarang ceritalah sama kawan sekelompokmu. Cerita hal yang menarik yang pernah kamu alami. Silakan anak-anak bercerita.